Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Aldiana. Kali ini kita akan membahas pengertian pola asuh otoriter. Menurut Stan Strock 2011, pola asuh otoriter adalah gaya membatasi dan menghukum ketika orang tua memaksa anak-anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghormati pekerjaan serta upaya mereka. Horlock 1980 menjelaskan bahwa penerapan pola asuh otoriter sebagai disiplin orang tua secara otoriter yang bersifat disiplin tradisional. Sandrock 2011 mengungkapkan bahwa anak-anak dari orang tua otoriter sering tidak bahagia, takut dan ingin membandingkan dirinya dengan orang lain, gagal untuk memulai aktivitas dan memiliki komunikasi yang lemah, berperilaku agresif. Yusuf 2006 menjelaskan bahwa sikap otoriter orang tua akan berpengaruh pada profil perilaku anak. Perilaku anak yang mendapatkan pengasuhan otoriter cenderung bersikap mudah tersinggung, penakut, pemurung, tidak bahagia, mudah terpengaruh, mudah stres, tidak mempunyai arah masa depan yang jelas, dan tidak bersahabat. Sekian pengertian dari saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri pola asuh otoriter. Bentuk pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri orang tua bertindak tegas, suka menghukum, kurang memberikan kasih sayang, kurang simpatik, memaksa anak untuk patuh terhadap peraturan, dan cenderung mengekang keinginan anak. Selain itu, pola asuh otoriter penerimaan rendah dan tuntutan sangat tinggi. Kecenderungan pola asuh otoriter menyebabkan anak kurang inisiatif, menjadi tidak disiplin, cenderung ragu, dan mudah gugup. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Lestari, NIM 205-2041. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan poin C, yaitu kelebihan dan kekurangan pola asuh otoriter. Meskipun banyak dikenal bisa berdampak buruk, namun sebenarnya pola asuh ini juga memiliki manfaat bagi anak, yaitu 1. Anak menjadi sosok yang patuh dan taat pada apa saja, termasuk aturan memunculkan sifat disiplin pada anak. Yang kedua, yaitu kedepannya akan menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab dengan segala pilihan dan kesalahannya. Yang ketiga, yaitu membiasakan anak untuk mandiri. Namun, pola asuh otoriter juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu anak menjadi takut untuk berpendapat. 2. Kurang terbentuknya sisi leadership dari anak. Dan yang poin 3, menjadi anak kurang percaya diri dan ragu dan takut salah melangkah. Keempat, ada kemungkinan anak menjadi sosok yang mudah tersinggung dan tertutup. Itulah kelebihan dan kekurangan pola asuh otoriter. Untuk yang D itu ada pengaruh otoriter terhadap pola asuh anak. Pola asuh otoriter ini orang tua akan memberikan peraturan kepada si anak yang harus si anak taati. Apabila si anak tidak menuruti, biasanya si anak akan mendapatkan hukuman dari si orang tua. Jadi dia berpatokan pada masa lalu. Apabila masa lalunya pada saat dibimbing orang tuanya itu keras, biasanya mereka akan menerapkannya kepada si anak itu juga keras. Apabila menerapkannya itu lemah lembut dengan baik, biasanya si orang tua akan menerapkannya ke anak itu dengan lemah lembut. Jadi mereka berpatokan pada masa lalunya. Terus lanjut pada pola asuh otoriter, di sini orang tua lebih mengatur. Yang tadi saya sampaikan, dia selalu mengatur, memerintah, dan melarang anak. Jadi peraturan mereka harus ditaati oleh si anak. Pengaruh pola asuh otoriter terhadap perkembangan anak adalah itu yang pertama ada anak menjadi tidak percaya diri, minder, atau penakut. Maksudnya di sini adalah biasanya anak-anak kenapa kok mudah minder atau penakut atau percaya diri, itu biasanya kurang semangat dari orang tuanya atau kurang inspirasi dari orang tuanya. Biasanya orang tua itu kebanyakan malah ketika si anak cerita itu malah membuat down mereka, kebanyakan seperti itu. Terus yang kedua, anak cenderung menjadi pemberontak, bahkan dapat menjadi pribadi yang kacau atau tidak terkendali. Maksud di sini dari anak cenderung menjadi pemberontak itu biasanya mereka ingin sesuatu, terus si orang tua biasanya tidak memperbolehkannya. Jadi si anak biasanya memaksa dan jadilah menjadi memberontak.
Terus yang ketiga, anak cenderung membenci atau figur penguasa. Maksudnya di sini anak menjadi cenderung membenci itu biasanya orang tua terlalu kasar terhadap mereka. Jadi apa-apa tidak boleh, melakukan ini tidak boleh, keluar sama itu tidak boleh. Jadi anak menjadi pemberontak sehingga mereka membenci si orang tua karena terlalu keras terhadap dia. Terus yang keempat, menghambat perkembangan kreativitas anak. Maksudnya di sini apabila orang tua Poin terakhir yaitu kesimpulan. Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam keluarga, umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Pola asuh orang tua kepada anak yang menekankan kepada anak untuk mengikuti kemauannya tanpa ada alasan. Pola asuh otoriter akan menghasilkan karakteristik anak yang penakut, pendiam, cemas, tertutup, tidak berinisiatif, gemar menentang, suka melanggar norma-norma, berkepribadian lemah, dan menarik diri.